Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerangka dasar kurikulum 2013 yang meliputi tentang hakikat, karakteristik, tujuan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum 2013. Baik, ini saya Alu Ukti Hanifah akan mempresentasikan tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Yang dimana seperti kita ketahui bersama, kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum. Sedangkan kurikulum adalah kumpulan mata-mata pelajaran atau bahan ajaran yang harus disampaikan oleh guru atau yang harus dipelajari oleh siswa. Kerangka dasar kurikulum 2013 diambil dari beberapa landasan. Yang pertama terdapat landasan filosofis. Landasan filosofis dikembangkan dengan poin-poin sebagai berikut. 1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa. 2. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. 3. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat, terdapat pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan dengan berbagai kemampuan intelektual. Yang kedua, terdapat landasan sosiologis, yang dimana landasan sosiologis dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terdapat landasan psikopedagogis, yang dimaksudkan dengan landasan tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan pembangunan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang mencerdaskan dan mendidik. Yang keempat, ada landasan teoritis, yang dimana dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kurikulum. Yang terakhir, ada landasan yuridis, yang dimana landasan yuridis diambil dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional beserta segala ketentuan yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bunyi undang-undangnya bisa dicari sendiri karena waktu tidak memungkinkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nur Anita. Sekian. Tentang hakikat kurikulum 2013. Menurut Alexander Saylor dan Lawless, hakikat kurikulum dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 225. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik K13. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dari maksudnya ini, pengetahuan yang kita punya, keterampilan, serta skill dapat kita terapkan di dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat, dapat membantu semua orang yang membutuhkan agar pengetahuan yang kita punya berguna bagi semua orang. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Nah, dari yang kedua ini kita bisa mengambil contoh. Menerapkan apa yang kita pelajari di sekolah. Misalnya, kita di sekolah diajarkan untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah agar tetap bersih, terhindar
dari sampah dan limbah-limbah yang tidak diinginkan. Nah, kita dapat menerapkan ini di lingkungan masyarakat. Kita harus menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat di desa dalam bentuk gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi untuk menjaga lingkungan desa tetap bersih dari sampah. Dan yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan. Nah, kita diberi waktu untuk belajar, untuk mengenal apa yang belum kita kenal, untuk menjaga agar kita tetap mengembangkan pola pikir kita seluas mungkin pengetahuan yang belum kita tahu. Nah, dan yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, ini kita diasah untuk bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Nah, sepertinya dalam mata pelajaran matematika kita diasah untuk berhitung. Dalam pelajaran matematika kita mengasah otak kita agar berhitung dengan cepat. Nah, yang kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur organisasi atau biasa disebut dengan organizing element. Kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Nah, dari maksud ini, kita dikembangkan untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui, diasah otaknya agar mengetahui latihan-latihan dan kompetensi-kompetensi dasar di dalam kelas dan yang dikembangkan di dalam mata pelajaran tersebut. Dan yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan, atau yang biasa disebut dengan organisasi horizontal dan vertikal. Nah, kita diajarkan untuk mengembangkan apa yang ada di dalam otak kita, diasah melalui latihan-latihan dengan dasar pada prinsip akumulatif yang saling memperkuat antara mata pelajaran lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tujuan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari kreatif. Kreatif di sini yaitu seorang guru atau seorang pengajar dapat menciptakan sesuatu yang berbeda daripada yang lain bagi peserta didiknya. Kemudian produktif. Produktif itu yaitu kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu serta dapat mendatangkan hasil yang lebih banyak. Kemudian inovatif yaitu kemampuan seorang guru atau pengajar dalam berimajinasi atau mengeluarkan ide-ide dan dapat menghasilkan bagi lingkungannya sendiri. Kemudian afektif, seorang guru atau seorang pengajar harus bersikap dengan nilai-nilai atau bersikap dengan baik dan mempunyai moral. Kemudian berkontribusi yaitu seorang guru atau seorang pengajar dapat berperan dalam suatu kegiatan tertentu, misalkan sesuatu kegiatan yang diadakan di dalam lingkungan sekolah tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Dan untuk materi yang terakhir ialah struktur kurikulum. Struktur kurikulum ada 3. Untuk struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA. Di sini saya akan membacakan struktur kurikulum untuk yang SD. Struktur kurikulum SD atau MI adalah sebagai berikut. Adapun mata pelajaran dan alokasi waktu per minggu. Kelompok A 1 pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu ke-1 4, minggu ke-2 4, minggu ke-3 4, minggu ke-4 4, minggu ke-5 4, dan minggu ke-6 4. 2 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Minggu ke-1 5, minggu ke-2 5, minggu ke-3 5, minggu ke-3 6, minggu ke-4 4, minggu ke-5 4, dan minggu ke-6 4. 3 bahasa Indonesia. Alokasi waktu belajar per jam ialah minggu ke-1 8, minggu ke-2 9, minggu ke-3 10, minggu ke-4 7, minggu ke-5 7, minggu ke-6 7. 4 matematika. Alokasi waktu belajar per jam ialah minggu ke-1 5, minggu ke-2 6, minggu ke-3 6, minggu ke-4 6, minggu ke-5 6, dan minggu ke-6 6. Selanjutnya ilmu pengetahuan alam. Alokasi waktu belajar per minggu ialah minggu ke-4 3, minggu ke-5 3, dan minggu ke-6 3. Keenam ilmu pengetahuan sosial. Alokasi waktu belajar per jam ialah minggu ke-4 3, minggu ke-5 3, dan minggu ke-6 3. Kelompok B 1 pendidikan budaya dan prakarya. Adapun alokasi waktu belajar ialah minggu ke-1 4, minggu ke-2 4, minggu ke-3 4, minggu ke-4 5, minggu ke-5 5, dan minggu ke-6 5. Kedua pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi waktu belajar per minggu ialah 1, minggu ke-1 4, minggu ke-2 4, minggu ke-3 4, minggu ke-4 4, minggu ke-5 4, dan minggu ke-6 4. Adapun kegiatan ekstrakurikuler SD atau MI antara lain 1 pramuka, 2 UKS, dan 3 PMR. Dan yang kedua ialah struktur kurikulum SMP atau MTS. Adapun waktu belajar kelas 7, 8, dan kelas 9 masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP MTS adalah 40 menit. Adapun struktur kurikulum SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Mata pelajaran, alokasi waktu belajar per minggu. Kelompok A 1 pendidikan agama dan budi pekerti. Kelas 7 minggu ke-1 kelas 7 3, kelas 8 3, dan kelas 9 3. Kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun alokasi waktu belajar per minggu ialah minggu ke-1 untuk kelas 7 3, untuk kelas 3 3, dan kelas 9 3. Bahasa Indonesia kelas 7 6, kelas 8 6, dan kelas 9 6. Matematika kelas 7 5, kelas 8 5, dan kelas 9 5. Ilmu pengetahuan alam kelas 7 5, kelas 8 5, dan kelas 9 5. Ilmu pengetahuan sosial kelas 7 4, kelas 8 4, dan kelas 9 4. Yang terakhir bahasa Inggris. Alokasi waktu belajar per minggu ialah kelas 7 4, kelas 8 4, dan kelas 9 4. Kelompok B 1 seni budaya. Alokasi waktu belajar per minggu ialah kelas 7 3, kelas 8 3, dan kelas 9 3. Kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi waktu belajar per minggu ialah kelas 7 3, kelas 8 3, dan kelas 9 3. Dan adapun ekstrakurikuler SMP atau MTS adalah antara lain sebagai berikut: 1 pramuka, 2 OSIS, 3 UKS, dan 4 PMR. Yang ketiga yaitu struktur kurikulum SMA atau MA. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas 1 kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan efektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek efektif dan psikomotor. Yang kedua, kelompok mata pelajaran peminatan terdiri atas 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam,
ilmu-ilmu sosial, serta peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Ketiga yaitu untuk MA, selain ketiga peminatan tersebut ditambah dengan kelompok peminatan keagamaan. Keempat, mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok, mata pelajaran peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Misalnya bagi peserta didik yang memilih kelompok peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya dapat memilih mata pelajaran dari kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial dan atau kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Kelima, mata pelajaran pendalaman dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk persiapan ke perguruan tinggi. Keenam, mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersikap opsional. Dapat dipilih keduanya atau salah satu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.